Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Maulana dengan NPM 212121067. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Masas. Di sini saya akan mempraktekkan kepada pasien, yaitu teman saya. Kita lihat bersama di sini saya melaksanakan teknik pertama, yaitu teknik eporase. Nah, eporase di sini gunanya untuk meratakan dari si minyak tersebut dan merilekkan otot-otot terlebih dahulu. Selain itu juga eporase bertujuan untuk membantu kerja pembuluh darah balik atau pembuluh pena, memanaskan badan, memperlancar peredaran darah dan cairan getah bening atau limfe. Nah, teknik eporase ini saya lakukan kiranya 30 detik. Dilanjutkan kepada teknik selanjutnya, yaitu vertisase, di mana vertisase ini bertujuan untuk menghancurkan sisa-sisa pembakaran dan melemaskan kekuatan di dalam jaringan-jaringan. Nah, di sini yang teknik yang saya pakai adalah kneading. Kneading yaitu bagian dari vertisase. Ini saya lakukan selama 30 detik secara berulang-ulang dengan arah dari bawah ke atas. Gerakan vertisase selanjutnya yaitu gerakan muscle squeezing. Nah, muscle squeezing ini dilakukan dengan cara mengambil jaringan atau memegang disertai remasan lembut dan menekan lunak ke arah aliran darah vena. Gerakan ini dilakukan selama 30 detik secara berulang-ulang dengan arah dari bawah ke atas. Gerakan vertisase selanjutnya yaitu teknik winging. Nah, teknik winging ini dilakukan seperti gerakan meremas cucian. Nah, ini bertujuan untuk menggeser aliran darah ke arah jantung. Untuk melemaskan juga, gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang dari arah bawah menuju arah jantung, yaitu atas. Gerakan ini dilakukan selama 30 detik. Tak lupa pada gerakan terakhir ini yaitu kembali mengeporase. Gerakan ini eporase ini dilakukan awal dan akhir pada gerakan memasas bagian tubuh. Gerakan ini dilakukan selama 30 detik. Nah, untuk mengakhiri memasas bagian tubuh, kita lap terlebih dahulu untuk membersihkan sisa-sisa minyak yang tadi supaya kelihatan bersih dan apik. Nah, setelah selesai melakukan di sebelah kanan, kita berpindah ke paha sebelah kiri. Untuk cara berpindahnya itu jangan dilangkahi ya, karena itu bisa mengurangi nilai dari masas tersebut. Untuk melakukan masas pada sebelah kiri juga hampir sama dengan masas di sebelah kanan, paha sebelah kanan. Yang pertama itu melakukan eporase terlebih dahulu, lalu melakukan teknik vertisase. Yang selanjutnya dari kneading, muscle squeezing dan winging, dan diakhiri dengan eporase lagi. Nah, itu masas di paha sebelah kiri.
Untuk masas di bagian paha kiri ini sama seperti masas pada paha bagian kanan. Gerakan-gerakan prestisasinya dilakukan dengan waktu 30 detik. Itu berkelanjutan dari awal sampai akhir, atau satu jenis gerakan itu 30 detik. Gerakan ini hampir sama dilakukan pada gerakan pada masas kaki atau paha. Lanjut pada masas selanjutnya, kita akan memasas di bagian betis. Di sini hampir sama, kita oleskan terlebih dahulu minyak atau pelumas pada kakinya agar memudahkan dalam memasas. Yang pertama kita lakukan yaitu eporase terlebih dahulu untuk melemaskan otot-otot pada bagian betis. Lakukan gerakan ini selama 30 detik dengan arah dari bawah ke atas agar supaya aliran darah lancar menuju ke arah jantung. Untuk gerakan selanjutnya lanjut kepada vertisase, yaitu vertisasenya di sini ada kneading. Kneading ini dilakukan selama 30 detik dengan arah sama dengan sebelumnya, dari bawah menuju atas. Lakukan gerakan ini selama 30 detik. Untuk gerakan selanjutnya yaitu muscle squeezing. Muscle squeezing ini termasuk pada gerakan vertisase, yaitu yang bermanfaat untuk memecahkan sisa-sisa pembakaran pada otot atau untuk melemaskan otot-otot. Masuk ke gerakan selanjutnya yaitu wing. Wing ini adalah gerakan memeras, seperti memeras baju. Gerakan ini bertujuan untuk merilekskan otot-otot yang menggumpal. Gerakan ini dilakukan selama 30 detik. Lanjut ke gerakan selanjutnya pada masas bagian tumit, kita lakukan teknik kneading, yaitu memencet-mencet pada bagian. Lanjut ke gerakan selanjutnya adalah vibration. Vibration ini menggetarkan otot-otot untuk melemaskan atau lanjut selanjutnya pada gerakan shaking. Shaking yaitu mengocok-ngocok kaki untuk merilekskan kembali urat-urat yang tegang. Untuk yang terakhir kita lakukan eporase lagi selama 30 detik agar mengembalikan kerileksan pada otot kaki. Lalu bersihkan sisa-sisa minyak dengan handuk. Kita lanjut kepada kaki bagian kiri. Sama seperti kaki bagian kanan, gerakan ini dilakukan per 30 detik. Dari gerakan eporase
vertisase, dan pada vertisase ini ada kneading, muscle squeezing, winging, dan pada tumit dilakukan massage gerakan kneading, dan pada gerakan vibration untuk menggetarkan kaki-kaki, merilekskan otot-otot, dan gerakan terakhir yaitu shaking yang mengocok kaki untuk merilekskan kembali urat-urat yang tegang, dan diakhiri dengan eporase lagi. Itu gerakan dilakukan pada bagian betis atau kaki. Lanjut memasas selanjutnya yaitu pada bagian punggung. Seperti biasa, kita oleskan terlebih dahulu minyak agar memudahkan dalam memasas bagian tubuh ini. Teknik yang pertama kita gunakan seperti biasa, di awal kita menggunakan eporase terlebih dahulu. Eporase dari bagian punggung kanan dengan arah dari bawah menuju atas atau dari bawah menuju jantung. Eporase bagian kanan punggung, bagian tengah, dan bagian kiri. Lakukan gerakan ini selama 30 detik. Nah, gerakan selanjutnya yaitu ada gerakan friction. Friction ini bermanfaat untuk merangsang saraf-saraf vegetatif pada alat-alat dalam melalui luar. Getaran ini dapat memberikan melalui ujung 1 jari, 2 jari maupun 3 jari yang dirapatkan. Lanjut pada selanjutnya yaitu vibration. Vibration ini adalah gerakan menggetarkan bagian badan dengan bertujuan merilekskan kembali otot-otot yang menggumpal. Lakukan gerakan ini selama 30 detik. Lanjut ke selanjutnya yaitu ada manipulasi Walken. Nah, Walken ini bertujuan sama dengan eporase, hanya berbeda dalam pelaksanaannya. Walken diberikan hanya pada tempat yang lebar dan pelaksanaan melintang otot, sedangkan eporase dapat dilakukan di mana saja. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu ada gerakan skin rolling. Selesai pada bagian rolling ini kita pindah pada bagian dari jaring ikat. Nah, di bagian punggung ini tujuannya mempertinggi tunas dan memperbaiki terlebih dahulu pertukaran zat serta peredaran darah di bawah kulit. Dan untuk teknik pertama yang digunakan adalah skin rolling ini dilakukan pada punggung. Eporase dilakukan selama selanjutnya yaitu ada gerakan hack.
hacking. Hacking ini dilakukan dengan cara memukul segmen dengan dikerjakan menggunakan gerakan jari-jari tangan yang diputar secara bergantian. Lalu pada gerakan selanjutnya yaitu gerakan pounding. Pounding ini adalah memukul bagian pangkal ruas jari tangan dengan mengepal. Lanjut ke selanjutnya pada teknik clapping. Clapping ini adalah suatu teknik memukul dengan menggunakan tepuk tangan secara bergantian. Lanjut ke teknik selanjutnya yaitu teknik digiting. Digiting ini memukul dengan bagian pangkal jari. Untuk terakhir kita lakukan eporase lagi. Eporase ini yang terakhir dilakukan selama 30 detik. Dan di akhir kita bersihkan kembali bekas minyak. Lanjut memasas bagian tubuh selanjutnya, yaitu bagian tubuh yang akan dimasas kali ini yaitu bagian leher belakang atau biasa disebut dengan punduk. Kita olesi dulu dengan minyak, lalu kita lakukan eporase terlebih dahulu. Seperti biasa di awal kita lakukan eporase. Lalu lanjut pada gerakan selanjutnya yaitu gerakan vertisase kneading. Yaitu kneading ini dilakukan dengan mengangkat dan menekan jaringan. Kneading dapat dilakukan di mana saja, telapak tangan dan terutama ibu jari. Nah, kneading ini bertujuan untuk menguatkan perlahan dengan menekan jaringan-jaringan. Lanjut pada gerakan selanjutnya yaitu ada gerakan friction. Friction ini bisa dilakukan pada bagian leher belakang karena friction tersendiri bertujuan sama dengan walken dan eporase. Yang bertujuannya menghancurkan bekuan-bekuan dan pengerasan dilakukan pada jaringan otot, menormalkan sirkulasi, perdarahan darah dan pertukaran zat. Nah, masa selanjutnya kita lakukan pada bagian dahi. Tak lupa kita lumuri dengan minyak supaya memudahkan dalam memasas. Kita awali dengan eporase terlebih dahulu, lalu lakukan teknik friction atau menekan-nekan dengan ujung jari atau pangkal telapak tangan sesuai dengan keadaan, dan keadaan ini dilakukan pada bagian dahi. Gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan sakit kepala atau meringankan kembali jalannya peredaran darah yang dari kepala menuju jantung. Terakhir, bersihkan kembali bekas-bekas minyak dengan handuk supaya tidak kelihatan jorok.
Selanjutnya kita lakukan masas pada bagian tangan. Nah, masas pada bagian tangan ini kita awali dengan melumurkan minyak pada tangan untuk memudahkan dalam memasas. Teknik yang pertama kita pakai di sini adalah eporase terlebih dahulu. Eporase dari bawah menuju atas seperti biasa. Lakukan gerakan ini selama 30 detik secara berulang-ulang. Untuk gerakan selanjutnya kita lakukan kneading terlebih dahulu. Kneading dilakukan selama 30 detik. Lakukan gerakan itu secara berulang-ulang, lalu gerakan muscle squeezing lakukan dengan 30 detik, lalu lanjutkan dengan gerakan winging, yaitu gerakan memeras. Lanjut pada gerakan mematah-matahkan jari, lalu eporase lagi, bersihkan sisa minyak. Hampir sama gerakan yang dilakukan pada tangan kiri ini dengan gerakan eporase terlebih dahulu dan gerakan vertisase dari kneading, muscle squeezing, winging, dan diakhiri dengan eporase lagi. Lanjut memasas bagian tubuh lainnya, yaitu kali ini memasas bagian tubuh paha depan. Seperti biasa, kita oleskan terlebih dahulu minyak untuk memudahkan dalam memasas. Lakukan yang pertama yaitu teknik eporase. Gerakan ini dilakukan dengan selama 30 detik secara berulang dengan arah dari bawah menuju atas atau dari bawah menuju jantung. Lakukan gerakan kneading selama 30 detik dengan arah dari bawah menuju atas. Lakukan gerakan muscle squeezing selama 30 detik dengan gerakan dari bawah menuju atas. Lalu lakukan winging atau gerakan memeras selama 30 detik dengan arah dari bawah menuju atas. Dan terakhir kita lakukan eporase lagi selama 30 detik dengan gerakan secara berulang-ulang. Lalu bersihkan kembali sisa minyak dengan handuk. Lanjut kita memasas pada bagian paha depan kiri, sama dengan memasas paha bagian kanan. Lumuri terlebih dahulu dengan minyak, lalu lanjut ke gerakan eporase, gerakan kneading, gerakan winging, dan gerakan muscle squeezing, dan diakhiri dengan eporase. Lanjut
memasas bagian tubuh selanjutnya, yaitu bagian betis depan. Pertama-tama kita lumuri dulu dengan minyak untuk menggunakan dalam memasas. Kita lakukan terlebih dahulu gerakan evaporasi. Evaporasi ini dilakukan selama 30 detik dari bawah ke atas, yaitu selanjutnya ada gerakan kneading. Gerakan kneading dilakukan selama 30 detik dengan arah dari bawah menuju atas. Untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan muscle squeezing, dilakukan selama 30 detik. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan winging atau gerakan memeras, dilakukan selama 30 detik dengan arah dari bawah menuju atas. Untuk selanjutnya adalah gerakan evaporasi pangkal jari kaki. Lakukan gerakan ini selama 30 detik. Gerakan kneading dipakai pada telapak kaki untuk merilekkan kembali otot-otot yang ada pada telapak kaki. Untuk yang terakhir kita lakukan evaporasi lagi selama 30 detik. Bersihkan kembali sesaminya. Lalu selanjutnya yang terakhir kita lakukan masas pada bagian kaki betis kiri bagian depan. Lumuri dengan minyak, lakukan gerakan evaporasi terlebih dahulu. Lakukan selama 30 detik hampir sama dengan bagian kaki kanan. Yaitu selanjutnya ada gerakan kneading, muscle squeezing, dan winging. Dan ada gerakan pada bagian kaki atau pangkal kaki jari, dilakukan evaporasi dahulu, dan pada bagian telapak kaki dilakukan kneading yang bertujuan untuk merilekkan kembali otot-otot pada bagian telapak kaki. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya tampilkan saat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah masas pada pendidikan jasmani. Sekian dan terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.